kecintaan kepada kita umat itu tidak ada bandingan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnihi. Oh, digambarkan oleh Allah dalam kalimat yang mulia, yang indah. Ketika pada hari itu, hari kiamat di padang mahsyar, seorang anak tidak ingat lagi dengan ayah ibu kandungnya. Ibu kandung dan tidak ayah kandung tak ingat lagi dengan anaknya. Suami istri tak juga saling hiraukan. Saudara kandung juga tak ingat dengan saudara kandungnya yang lain. Yauma idzin minhum sa'nu yughni. Kulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Dia sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Satu jengkal matahari dari ke atas kepalanya dengan panas yang luar biasa, dilanda kehausan yang sangat banyak, yang sangat hebat. Bayangkan Pak, satu kila, satu jengkal jarak matahari dengan kepalanya. Ketika ibunya diseret karena berbuat dosa, seorang anak bahkan jangankan mau menolong ibunya, terpikir untuk menolong ibunya pun dia tidak. Saking mengerikan hari yang ngomong dengan istrinya cin manggil cin terus itu dikuburlah sebelah antara bininya dengan istrinya, suami dan istri hanya terpisah 30 cm jarak tangan. Dibangunkan pada saat itu, bahkan seolah-olah dia tidak mengenal siapa istri, siapa suaminya, karena dia sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi hari itu ada satu makhluk, satu manusia yang sudah Allah perlihatkan tempatnya di surga Firdaus. Muhammad, ini tempatmu. Tapi kenapa kau sedih, kata Allah? Ya Allah, mana umatku? Mana umatku ya Allah? Kata Nabi. Bangsa Pak Aliman ditunjuk ke surga. Ini Pak Aliman, surga tempatmu. Ini tak keterikat dengan yang ini. Sibuk dengan bidadari-bidadari. Ada istri dia di sini. Ada istri. Jangan marah. Saya ingat ke kamu. Jangan nemani gue urusin aja kita. Hai kawan, Ustaz ini ngajak ribut balik. Nabi kita diperlihatkan surga buat dia. Tidak bikin Nabi senang waktu. Ya Allah, mana umatku? Umatku ada di banyak masyarakat Allah. Izinkan aku ke sana. Datang Nabi waktu dikawal Jibril bersama buruk. Terbang Nabi melihat di mana tempat kita umat-umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu saya lagi-lagi tidak ada satu manusia pun yang memikirkan orang lain melainkan dia memikirkan dirinya. Baik itu manusia biasa, termasuk juga Nabi Adam sampai Nabi Isa, dan juga sempat memikirkan orang lain, memikirkan anak istrinya, tapi dia hanya sibuk memikirkan dirinya. Ketika dilanda kehausan yang sangat panas, seluruh manusia yang hadir di padang mahsyar itu, kita hadir galau, seluruhnya mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Ya Allah, cepatkan hisab ini. Ada tahan lagi, Pak. Seluruh manusia minta. Maka manusia seluruh itu berbondong-bondong bertemu dengan Nabi Adam, menghadap Nabi Adam. Minta kepada Nabi Adam, wahai Nabi Allah Adam, engkau punya satu doa, yang doa itu pasti akan dikabulkan Allah. Bu, Nabi Bu, itu punya satu keistimewaan, dia punya doa satu yang ditunjuk oleh Allah, dan doa itu pasti dikabulkan Allah. Memang prioritas Allah tunjuk kepada Nabi. Apa kata Nabi Adam? Wala taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Aku malu, kata Nabi Adam. Jangan kamu minta tolong sama aku, kata Nabi Adam. Aku pernah dilarang Allah untuk dekat dengan pohon itu agar aku terhindar dari orang-orang yang zalim. Tapi bukan saja perintah itu aku langgar, aku
datang ke pohon itu bahkan aku makan buahnya. Itu baik, kata Nabi Adam. Aku belum sanggup, apa yang akan aku jawab kepada Allah kelak. Pergilah kalian kepada Nabi Musa, kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tak sanggup Pak nolong Nabi Adam. Pada Nabi Adam itu Masya Allah tingginya bu, tahu tingginya 60 hasta. Kalau di meter ke 28 meter tinggi. Lebar dadonya 3 meter setengah. 3 meter setengah. Tidak mungkin dulu Nabi Adam tingginya 28, lebarnya macam itu, macam ini saja. 3,5 meter. Nabi Adam berapa? Lebar. Tak sanggup pergi ke Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh alaihissalam, ya bunayya rakab ma'ana wa ma kunna ma'al kafirin. Kan'an, naik ke kapal ayahmu. Kan'an, naik, kata Nabi Nuh. Kata anaknya yang bernama Kan'an, ya'simuni minal ma'. Aku tak bakal naik. Aku akan naik ke sebuah gunung yang tinggi. Aku tak mau naik ke kapal itu ayam. Aku akan naik ke gunung yang tinggi agar aku selamat dari banjir bandang yang besar ini. Ketika banjir itu menghantam gunung yang di atasnya ada Kan'an, naluri seorang ayah ada dalam diri Nabi. Faqala ya Rabbi nibni min ahli. Ya Allah, itu Kan'an anakku, selamatkan dia, kata Nabi Nuh. Kata Allah, Nuh, Kan'an bukan lagi anak, dia sudah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Itu baik, kata Nabi Nuh. Aku belum siap untuk menjawab pertanyaan Allah. Bagaimana putramu? Wahai Nuh, bagaimana nasib Kan'an? Aku tidak bisa jawab. Mana mungkin aku dapat menolong kalian. Pergi kepada Nabi Isa. Tak sanggup Nabi. Pergilah ke Nabi Isa. Seluruh umat manusia yang datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa berkata, umatku membuat patung yang wajahnya serupa dengan wajahku. Kemudian patung itu mereka sembah, kemudian mereka pertuhankan. Pergilah kepada Nabi Muhammad. Aku menjawab pertanyaan itu saja, aku tak mampu di hadapan Allah, kata Nabi Isa alaihissalam. Nabi kita Pak Muhammad SAW belum diminta oleh umatnya, tapi yang beliau lakukan panggil sujud dalam sujud yang lama. Sampai-sampai Allah berkata, sal tu'ta ya Muhammad, minta apa yang kau inginkan wahai kekasihku Muhammad, kata Allah. Sujud Nabi dalam sujud yang lama. Dia mengangkat kepalanya berkata, ya Rabb, aku hanya minta yang pernah engkau janjikan kepadaku. Nabi nagih janji Allah, sebuah doa. Yang doa itu, ingat tadi saya katakan, setiap Nabi dan Rasul punya satu doa. Yang doa itu, ya, kalau dipanjatkan oleh seorang Nabi, pasti kabul. Nabi Muhammad ternyata belum menggunakan doa. Ketika perang Uhud, di Jabal Uhud, pasukan Khalid bin Walid yang saat itu belum memeluk Islam, memanah Rasulullah, menombak Rasulullah. Seluruh sahabat melindungi, memeluk Rasulullah agar Nabi tidak terkena tombak panah dan batu. Dan apa daya, betis Nabi luka, gigi geraham Nabi patah, pelipisnya juga luka. Sampai-sampai para sahabat berteriak kepada Rasulullah, wahai Rasulullah Muhammad, engkau adalah Nabi dan Rasul, engkau adalah Rasulullah. Minta doa itu kepada Allah agar kita menang dan binasakan seluruh pasukan kafir-kafir ini. Tapi tidak diucapkan oleh Nabi. Padahal saat itu Rasulullah dalam keadaan yang sangat genting antara hidup dan mati. Inilah yang ibu tadi, aku lagi seru, muncul minum. Lajuin apa? Cuma minumnya itu jangan serempak sih Mas Iko. Kalau serempak minum itu agak lebih dulu kan. Tapi mana tadi? Perang. Mau sampai itu? Apa kalau kita? Senjataku banyak nih. Ketika dipeluk oleh para sahabat,
tetap tidak mengucap Nabi. Ternyata Pak, doa Nabi itu, nah di sini cerita. Ketika Nabi sujud, kata Allah, minta aku Muhammad, apa kehendak kau Muhammad? Ya Allah, umatku ya Allah, dalam keadaan haus, izinkan aku menjuk minum. Pergi ke telaga kausan, kata Allah, ambil minum, berikan kepada umatku. Diambil Pak, tangan Nabi memberi cawan. Dalam sebuah riwayat cawan itu disiapkan Jibril dan berasal dari surga, dituangkan ke mulut-mulut kita ini. Siapa yang minum air telaga Kausar sampai selamanya mulutnya tidak akan kehausan. Itu galau-galau lagi Pak, yang pesek, yang hitam kecil ini, ternyata dapat jatah minum dari Nabi. Oh Masya Allah. Selesaikah ini? Tidak. Ternyata Nabi sujud tadi. Jam 9. Jam berapa tadi sini? Air malah ke jam 10. Lakunya ada dulu. Ya kita persingkat ya. Mudah-mudahan jam 9 selesai. Baik. Nabi sujud lagi. Kata Allah, santun kok ya Muhammad, aku lagi yang meminta. Ya Allah, aku ingin selamatkan umatku ya Allah. Pergilah kan Allah, pergilah ke jembatan Sirat. Ternyata Pak, Nabi dibentangkan jembatan Sirat, Nabi berada di ujungnya. Kalau di sini adalah pangkal jembatan Sirat, ujungnya seperti itu di sini. Nabi nunggu di sini. Kita ini berjuang Pak lewat jembatan Sirat. Yang banyak amal, ya, yang pecah ketua musola, pengurus, ya, guru-guru ngaji cepat itu. Laksana anak panah, bus cepat. Ada yang berlari Pak. Ada yang merangkak, ada yang bergantung Bu. Bahkan yang banyak juga yang jatuh. Tapi disitulah Nabi kita Muhammad SAW luar biasa. Dia berdiri di ujung jembatan Sirat. Dia tangkap tangannya, Allahumma sallim, Allahumma sallim ya Allah. Selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Didoakan kita Pak oleh Nabi kita Muhammad di ujung jembatan Sirat. Ternyata doa itu beliau simpan untuk menyelamatkan kita ketika kita akan berada berjuang di jembatan Sirat. Subhanallah, luar biasa. Banyak yang nyampak, yang lewat banyak. Mudah-mudahan kita seluruhnya dalam ruangan ini, di musola ini, lewat jembatan Sirat dalam keadaan cepat dan seperti kita. Nengok banyak umat yang masuk ke dalam neraka. Nabi berangkat ke aras Allah. Di antara tiang-tiang aras itu Nabi sujud lagi. Kata Allah, aku lagi yang Muhammad yang kau minta. Ya Allah, aku minta selamatkan umatku yang ada di neraka saat ini ya Allah. Yang di dalam hatinya masih ada iman, walau sebesar biji pun. Pergi wahai Muhammad, pergi Nabi kita ke neraka. Minta sama malaikat atas izin Allah, diambil untuk umat-umat beliau yang masuk dalam neraka tapi imannya masih ada sebesar biji kudu. Setelah itu diangkat semua oleh malaikat Allah, dibawa oleh Rasulullah ke dalam surga. Nabi naik lagi ke arah sujud lagi. Apa lagi kata Allah, ya Muhammad satu kau minta. Apa yang kau minta? Kata Nabi kita Muhammad, ya Allah, masih banyak umatku di dalam neraka. Selamatkan ya Allah, walau di dalam hatinya masih ada iman sebesar biji jamur. Pergilah wahai Muhammad. Berangkat lagi Bu, Nabi kita ke neraka. Bertemu dengan malaikat atas izin Allah, diambil lagi umat-umat Nabi Muhammad yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji jamur. Selesai kan? Tidak. Sujud lagi Nabi. Ya Muhammad sallallahu mintalah apa lagi yang kau minta. Kata Nabi kita Muhammad, ya Allah, umatku masih banyak di neraka. Selamatkan ya Allah yang di dalam hatinya ada iman, walau sebesar biji zarah, sebesar biji sawi. Pergilah wahai Muhammad. Pergi lagi Bu Nabi kita Muhammad, diambil lagi umat Nabi Muhammad yang di dalam neraka itu, yang imannya ada sebesar biji sawi. Apakah selesai? Masya Allah, belum selesai. Nabi sujud lagi. Ya Muhammad, kekasihku, kata Allah, apalagi yang kau minta wahai Muhammad? Ya Allah, banyak umatku masih di dalam neraka. Dia tak punya amal ya Allah. Dia melanggar perintahmu. Dia tidak turuti syariat yang kubawa.
dia durhaka kepada kedua orang tuanya, dia tidak menjalankan syariat Islam dengan baik. Tapi ya Allah, jika masih keluar dari mulutnya satu kalimat la ilaha illallah, selamatkan dia wahai Allah. Pergilah ke Allah. Diambil lagi Pak oleh malaikat penjaga neraka umat dari Rasulullah. Tak ada iman, tak ada perbuatan baik, banyak melanggar, banyak maksiat, tapi mulutnya pernah mengucap kalimat la ilaha illallah. Walaupun renyah Pak, hancur lebur, dipeluk oleh Rasulullah SAW, diantar ke surga. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, wasifat dzina taqwa rabbahum ilal jannati tsumara hatta idza daquha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuk ke dalam surga dalam keadaan rombongan. Ada rombongan pertama yang masuk dengan cepat, ada yang mampir dulu ke neraka. Yang jadi masalah Pak, memang kita ini karena istimewa Nabi kita, seluruh kita ini masuk ke dalam surga. Karena mulutnya pernah mengucap kalimat la ilaha illallah. Yang dari persoalan mampir itu. Itu yang balaknya. Tidak ada seorang hamba makhluk dia akan selesai urusannya kelak di akhirat melainkan sudah dihisab seluruhnya, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan tidak baik.